Bayangkan melangkah ke dalam kegelapan sebuah terowongan bawah tanah yang dingin dan lembab, hanya ditemani cahaya senter yang samar, di mana dinding-dinding batu dipenuhi tumpukan tengkorak dan tulang manusia yang disusun rapi, masing-masing menyimpan cerita bisu dari kehidupan yang telah lama berlalu. Selamat datang di Catacombs of Paris, labirin mengerikan di bawah ibu kota Prancis yang menyimpan sisa-sisa sekitar 6 juta jiwa, sebuah tempat yang bukan hanya monumen kematian, tetapi juga cerminan sejarah kelam kota yang gemerlap di permukaan. Dengan panjang lorong mencapai 300 km dan kedalaman hingga 60 kaki atau 18 meter di bawah jalanan Paris. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelami asal-usul Catacombs dari solusi darurat untuk kuburan penuh pada abad ke-18 hingga menjadi daya tarik yang menyeramkan, sekaligus memikat di tahun 2025 sambil mengungkap cerita-cerita misterius, petualangan terlarang, dan rahasia yang masih tersembunyi di lorong-lorong gelap ini. Bayangkan berjalan di antara tulang-tulang, mendengar gema langkah Anda sendiri, dan merasakan sejarah yang seolah berbisik dari dinding batu. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Catacombs awalnya adalah tambang batu kapur yang digali sejak abad ke-13 untuk membangun kota Paris, termasuk Notre Dame dan istana-istana megah. Namun pada akhir abad ke-18, sekitar tahun 1780, kuburan-kuburan kota seperti Cimetière des Innocents mulai penuh sesak, berbau busuk, dan menyebarkan penyakit. Bayangkan jalanan Paris dipenuhi bau kematian, hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk memindahkan jutaan tulang ke terowongan tambang yang sudah ditinggalkan. Proses pemindahan dimulai pada tahun 1785, dilakukan malam hari dengan iringan pendeta yang menyanyikan doa. Bayangkan kereta kuda penuh tengkorak melintas di bawah bulan, itu pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Pada tahun 1814, Catacombs mulai dibuka untuk umum dalam tur terbatas, dan kini, di tahun 2024, sekitar 500.000 wisatawan datang setiap tahun untuk menjelajahi bagian kecilnya, cuman 2 km dari total 300 km lorong. Bayangkan antrean panjang di pintu masuk Denver Rochereau, tapi tahu sebagian besar labirin tetap tertutup, penuh rahasia. Bagian yang bisa dikunjungi, disebut ossuary, adalah yang paling menyeramkan. Dindingnya disusun dengan rapi dari tengkorak dan tulang paha, membentuk pola seperti karya seni makaber dengan plakat batu bertulisan puisi tentang kematian. Bayangkan membaca, "Hentikan langkahmu, ini kerajaan kematian" dalam bahasa Prancis, diterangi lampu redup. Itu seperti masuk ke film horor abad pertengahan. Tulang-tulang ini berasal dari berbagai kalangan, petani, bangsawan, korban revolusi Prancis pada tahun 1789, semuanya dicampur tanpa nama, membuat Anda sadar betapa sementaranya hidup. Bayangkan menatap tengkorak yang mungkin milik seorang prajurit atau ibu rumah tangga, tapi tak ada yang tahu pasti. Tapi Catacombs bukan cuma soal tulang. Ini labirin yang hidup dengan cerita aneh. Selama Perang Dunia Kedua, pada tahun 1940 hingga 1944, pejuang Prancis gunakan lorong untuk sembunyi dari Nazi, sementara di sisi lain, Jerman buat bunker rahasia di bawah tanah. Bayangkan dua kelompok musuh bersemayam beberapa meter saja terpisah, dikelilingi tulang, tanpa tahu keberadaan satu sama lain. Di tahun 1555, Catacombs mulai dikenal sebagai tempat petualangan terlarang. Kelompok bernama Cataphiles menyelinap masuk secara ilegal, jelajahi lorong gelap, buat peta rahasia, bahkan adakan pesta bawah tanah. Bayangkan ruang batu dengan musik tekno dan lampu neon, tapi dindingnya penuh tengkorak. Itu kontras yang gila. Salah satu cerita paling aneh adalah di tahun 2004, ketika polisi temukan bioskop bawah tanah lengkap dengan layar, kursi, dan bar minuman di lorong terlarang. Bayangkan menonton film horor sambil duduk di antara tulang. Itu pengalaman yang tak masuk akal. Tapi Catacombs juga punya sisi gelap. Banyak yang tersesat di lorong tak bertanda, dan beberapa tak pernah kembali. Salah satu kasus terkenal adalah Philibert Aspert, penjaga pintu yang hilang pada tahun 1793. Jasadnya ditemukan 11 tahun kemudian.
cuman beberapa meter dari pintu keluar. Bayangkan terjebak dalam kegelapan, dengar cuma detak jantung sendiri, itu mimpi buruk nyata. Di tahun 2014, 2 remaja tersesat selama 3 hari sebelum diselamatkan. Bayangkan panik di labirin yang semua lorongnya mirip, dengan udara dingin 17 derajat Celcius dan kelembapan yang bikin tulang ngilu. Pemerintah Prancis kini perketat aturan, tapi kata Fils masih masuk. Gambar grafiti atau tinggalkan tanda di dinding, bayangkan menemukan lukisan tengkorak modern di samping tulang abad ke-18, itu perpaduan waktu yang aneh. Dari sisi budaya, katakombs jadi simbol. Seniman abad ke-19 seperti Victor Hugo tulis tentangnya di Les Miserables, dan di tahun 2017, film horor As Above, So Below ambil setting di sini. Bayangkan adegan penyelam masuk lorong banjir penuh tulang. Itu bikin jantungan meski cuman fiksi. Penduduk Paris punya hubungan ambigu dengan katakombs. Bagi mereka, ini bagian sejarah, tapi juga pengingat maut. Bayangkan orang Paris jalan di atas Champs-Élysées, tapi tahu di bawahnya ada lautan tulang. Pariwisata bikin ekonomi lokal untung, 1 juta euro per tahun dari tiket masuk, tapi juga bikin resah karena kerusakan. Bayangkan tulang dicuri turis untuk souvenir, itu pelanggaran yang menyedihkan. Dari sisi ilmiah, katakombs adalah arsip sejarah. Antropolog pelajari tulang untuk tahu penyakit atau pola makan abad ke-18. Di tahun 2009, peneliti temukan tanda TBC pada beberapa tulang. Bayangkan tengkorak jadi kunci masa lalu, ceritain apa yang tak tertulis di buku. Tapi kelembapan dan turis ancam pelestarian. Di tahun 2018, bagian dinding runtuh, bikin tur dibatasi cuma 200 orang sekali masuk. Bayangkan antre 2 jam untuk masuk, tapi tahu itu demi jaga warisan. Sekarang, bayangkan skenario di katakombs. Anda ikut tur resmi, tapi pemandu ceritain legenda tentang hantu Aspert yang gentayangan. Bayangkan lihat bayangan di ujung lorong, cuman efek cahaya atau sesuatu lain. Atau bayangkan menyelinap sebagai catafile, bawa peta buram, temukan ruang dengan lukisan abad ke-18 yang tak tercatat. Bayangkan sentuh dinding batu, rasain sejarah di ujung jari, tapi tahu polisi bisa tangkap kapan saja. Tapi yang bikin katakombs istimewa adalah atmosfernya. Dingin, sunyi, tapi penuh cerita. Bayangkan berdiri di Ossuary, lihat 6 juta tengkorak, dan sadar semua orang, kaya miskin, akhirnya sama. Itu pelajaran yang dalam di tengah horor. Catacombs juga inspirasi seni. Di tahun 2023, pameran foto bawah tanah digelar di Paris. Tunjukin lorong dari sudut baru. Bayangkan foto hitam putih tengkorak, bikin orang takjub sekaligus ngeri. Jadi apa rahasia Catacombs? Ini tempat di mana kematian dan sejarah bercampur. Tengkorak yang tak bicara, tapi ceritain Paris yang tak terlihat. Bayangkan keluar dari lorong gelap, lihat matahari Paris, tapi bawa perasaan aneh bahwa Anda baru sentuh sesuatu yang abadi. Itu Catacombs, monumen bawah tanah yang bikin kita takjub, takut, dan rendah hati sekaligus.